Hari ini kita akan membahas aljabar linear sehubungan dengan materi ruang vektor. Pekan lalu kita membahas tentang proyeksi, operasi dot product. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan cross product dan juga geometri. Yang penting bagi saya adalah bahwa mahasiswa teknik khususnya belajar aljabar linear bisa mengetahui dan menggambarkan dengan pasti bagaimana vektor-vektor itu saling berhubungan dan mampu membayangkan apabila kita menghadapi persoalan 3 dimensi misalkan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, saya akan coba mengulang tentang determinan. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks, katakan saja 4003, maka sesungguhnya kita sedang melihat dua buah vektor, sebut saja ini adalah vektor V1 dan ini adalah vektor V2. Nah, vektor V1 ini dapat kita tuliskan dalam bentuk unit vektor menjadi 4i ditambah 0j, dan vektor 2 adalah sama dengan 0i tambah topinya ya, ditambah 3j topi. Nah, atau bisa juga ini ditulis menjadi dalam bentuk kolom 4003. Nah, sebelum kita mengerjakan berapa determinan daripada matriks ini, kita coba gambar terlebih dahulu. Sudah siapkan alat bantunya. Oke, kita coba lihat vektor 1, 40. Ya, kalau kita lihat 4i berarti vektor ini mengarah ke sumbu x. Mengarah ke sumbu x. 4i berarti vektor tersebut mengarah ke sumbu x. Ya, 1, 2, 3, 4. 4i ditambah 0j. 0 tidak bergerak kemana-mana. Lalu kemudian vektor 2 yaitu 0i ditambah 3j. 1, 2, 3 di sini. Ya, maka otomatis itu bisa menggambarkan vektor ini. Itu adalah V2 dan ini adalah V1, vektor 1. Nah, maka kita bisa mendapatkan hubungan antara V1 dan V2, yaitu V1 ditambah dengan V2 sama dengan, kita tinggal jumlahkan saja, 4i ditambah 0i sama dengan 4i ditambah 3j. Ini adalah sebenarnya resultan daripada V1 dengan V2, 4i 3j. 4i 4 ke arah x, 1, 2, 3, 4, dan j positif 3, 1, 2, 3. Maka di sini sebenarnya letak daripada resultan. Ini adalah vektor resultan. Sebut saja inilah vektor B misalnya kan. Nah, determinannya kalau kita kerjakan dari sebuah bersama determinan yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu, maka determinan dari vektor ini adalah 4 dikalikan 3, 4 dikalikan 3 dikurangi 0 dikali 0, terus dengan 12. Nah, 12 di sini adalah sebenarnya ya sebelum kita ke situ, maka kita harus juga mengetahui dulu bahwa
dalam sebuah vektor, ya, sebuah vektor mengenal yang namanya unit vektor. Ini adalah I, ini adalah J. Oke. Ya. Ini adalah misalkan 1, ini adalah 1, ini 1 I, ini 1 J. Maka resultannya adalah ini. Ya. Ya. Ini adalah 1 I ditambah 1 J. Ya. Maka satu buah yang saya arsir ini sebenarnya, atau bisa kita sebut dengan istilah 1 unit square. 1 unit square. Jadi kalau di gambar ini kita bisa lihat 1 unit square itu adalah ini. Nah, 12 ini merupakan sebenarnya luas area dari, ya, dari bidang ini. Bidang yang dibentuk oleh 2 buah vektor. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya ini menunjukkan bahwa ini adalah 12 kali 1 unit square. Atau ada 12 unit square yang berasal dari matriks ini. Oke. Oke, misalkan kita coba soal satu lagi. Misalkan kita mau tentukan determinan dari matriks 5, 1, 1, 2. Oke, berarti kita melihat ada 2 buah vektor V1, ini vektor V2. Oke, kita gambar sekarang. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 1. Ya. 5 ke arah X dan 5 ke arah Y. Maka di sini titiknya, kita tinggal garis vektornya. Ini adalah vektor V1. Lalu 1, 2, 1 ke arah X, 1, 2 ke arah Y. Maka ini adalah vektor V2. Nah, berapa resultannya? Resultan ini mudah sekali. Bila kita memandang ini, maka kita berlakukan ketentuan di vektor V2. V2 adalah 1, ini 1 ke arah X dan 1, 2 ke arah Y. 1, 2 di sini. Berarti ini adalah resultan, vektor resultan daripada 2 vektor itu. Ya, atau juga bisa jadi kita menggambarkan ini ya dengan dari sini. Kita lihat ini adalah vektor V2, maka kita akan menghitung karena ini adalah 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ke arah X, lalu kemudian 1 ke arah Y. Berarti hasilnya sama. Maka kita akan bisa menggambarkan luas daripada bidang tersebut, ya,
Oke. Luas daripada bidang tersebut pasti sama dengan, kalau kita hitung ini adalah determinan sama dengan 5 dikali 2 minus 1 dikalikan 1 sama dengan 10 minus 1 sama dengan 9. Berarti di situ sebenarnya ada 9. 9 apa? 9 kotak. 1, 2, 3, 4. Dan sisa kotak yang terarsir ini kalau digabung itu kan membentuk 5 kotak lagi. Jadi ada 9 kotak atau 9 persegi atau 9 bujur sangkar yang ada di dalam bidang ini. Bidang itu disebut dengan bidang paralelogram.